Itu di situ ada paus raksasa tuh. Itu gede banget. Dia tuh hampir setengah ruangan ini kayaknya. Hai guys, balik lagi sama kita di channel Suryadina Anissa. Sekarang kita ada di, seperti biasa, kita masih di sekitar Washington DC. Ini kita udah ada di depannya Museum Smithsonian Natural History. Pokoknya nama benernya nanti aku taruh di layar ya. Oke deh, cuacanya cerah ya, anget-anget nih. Jadi udah bener-bener spring vibe banget, udah masuk musim semi. Oke, ikutin terus ya. Guys, ini sekarang kita udah ada di dalam National Museum-nya Smithsonian. Dan ini udah di lantai satunya. Jadi tuh di lantai satunya itu dia ada beberapa bagian gitu. Di sebelah kanan kita itu udah ada fosilnya. Terus dia juga ada yang area untuk hewan-hewan laut sama satu lagi mamalia. Nah, kita mau duluan masuk mana nih? Fossil hall dulu. Oke, lanjut yuk. Travel back in time. Oh, itu gede banget tuh. Belakang kamu. Ini grassland. Oh, ininya nggak tahu. Diorama. Oke. Gian mau turun, Gian. Last American Dinosaur. Apa ini? Ini fosil-fosilnya. Wow. Di sekeliling kita nih udah ada fosil-fosil dinosaurus gitu. Yang ini giant dinosaur. Jadi dia sumpah gede banget ini. Ini palanya tuh. Tuh palanya, ini lehernya sampai itu badannya di sana. Kita lihat ya yang sebelah kanan ini. Oh, dia sama. Ini ada yang dinosaurus kecilnya juga dia. Jadi dia itu tuh bagian-bagian tubuhnya mengadaptasi sama cara dia hidup gitu.
Ini kalau yang suka dinosaurus pasti tahu nih apa aja yang ada di sini. Sekarang kita lihat fosil yang lainnya lagi. Nah, ini dioramanya di zaman dulu tuh dinosaurus. Ini dinosaurus jenis apa kalau ada yang tahu nih? Ceratodus yang ini. Ini kan ada yang di bawah tuh. Ceratodus. Dia hidup di kayak di sungai gitu ya. Kebetulan nih hari Minggu jadi agak lumayan ramai juga di sini. Kalau biasanya anak-anak kecil itu mereka lebih tahu jenis-jenis dinosaurus. Karena lagu anak-anak zaman sekarang itu banyak kayak nyebutin lagu-lagu dinosaurus. Giandra tahu nggak? Tadi dinosaurus. Say hi dulu. Hai. Nggak ada suaranya. Dia lagi merhatiin itu di depan. Nah, ini bagaimana tubuh kita berevolusi selama 3,7 miliar tahun yang lalu. Kamu cobain? Oke. Ini di sini kita udah ada layar. Ini kita tuh milih gitu. Mau bagian tubuh yang mana? Paru-paru, perut, lengan, kaki. Tadi Mas milih yang perut. Ini. Udel. When you were a fetus, the umbilical cord connected you to the placenta, an organ on the wall of your mother's uterus. Nutrients and oxygen traveled from your mother's placenta to you, while waste and carbon dioxide were carried away. Jadi tadi kan Mas milihnya yang udel tuh, dia mencari yang udel. Jadi di situ nyeritain kalau awal mula itu dari udel kita terus berlanjut jadi manusia gitu. Pokoknya singkatnya sih kayak gitu. Cuman di sini mereka ceritainnya dalam bentuk animasi gitu guys. The brain processes all that sensory information and coordinates a speedy with a tiny fish-like animal that had all the basic senses along with a brain to manage them clustered in its head. Ini sekarang kita masuk ke dalam area. Itu atasnya jadi kayak goa beneran gitu loh. Dibikin jadi kayak goa buatan gitu. Masih fosil, masih di area fosil. Oh ini lebih banyak ke bak, apa tuh bak? Serangga. Tuh. Ini dimulai dari ini ya cangkang-cangkangnya itu yang ini. Ini cangkangnya lembut, terus ada cangkang yang berduri kayak gini, serangganya. Ini nih, contohnya kayak gini. Nih di dinding tuh ada quote dari Charles Darwin, dari awal mula yang sangat sederhana terus berkembang jadi makhluk hidup yang sangat indah gitu, berevolusi. Apa itu? Oh itu ada yang gerak. Nih. Oh cetek ini kayak kadal gitu atau apa? Oh dia bergerak. Ini dia mensimulasiin gerakannya vertebrae. Kalau di sini tuh vertebrae, contohnya apa aja? Ada aligator. Oh kayak aligator katanya.
Diandra mau pegang nggak itu? Pegang. Wah, oh bisa ditarik. Itu gigi ya? Jadi ini di sini ada misteri fosil. Di sini, misalnya mau tahu nih, ini gigi dari tahun berapa? Oh, ini giginya kuda. Bentuknya kayak gini, Dek. Ini kalau ditarik, tuh kelihatan di sini penjelasannya. Ini dari kuda Afrika yang hidup 2 juta tahun yang lalu. Wow. Nah, ini di sini dibilangin katanya gimana bumi itu bekerja katanya. Jadi ini sistem-sistem yang ada di dalam bumi itu ada proses-proses fisika, proses kimia, proses biologi. Nah, termasuk juga ada ekosistemnya nih macam-macam. Terus ada siklus air, ada aliran samudra, nitrogen gitu-gitulah ya. Ini pokoknya yang suka geologi nih pasti nyambung deh. Jadi dia di sini rata-rata emang kebanyakan datang sama anaknya, sama keluarganya gitu ya, atau sama pasangannya. Jadi mereka itu hiburannya gini, ke museum, dan ini udah biasa banget gitu. Coba kita lihat yang lainnya lagi. Oh, di sini ada fosil labnya, jadi lab buat meneliti fosil-fosil tuh. Mungkin ini sih lebih kayak simulasinya aja kali ya. Maksudnya ini nggak bener-bener dipakai gitu, nggak ada orang yang lagi neliti juga di sini. Nah, ini sekarang kita mau ke Ocean Hall. Jadi tadi kita itu udah kesini nih, ke African Voice. Yuk lanjut ngeliat hewan-hewan laut. Nah, ini nih ada beberapa hewan laut yang diawetin gitu. Salah satunya ini nih, squid lobster. Ini lucu deh, jadi dari sampah terus yang mencemari lingkungan, tapi dibikin jadi benda kesenian gitu. Contohnya nih plastik-plastik ini dari botol minuman, botol plastik minuman, terus dari sikat gigi gitu. Dan ini tuh jadi karya yang cantik gitu loh. Ini jadi bentuk kura-kura tuh. Kreatif. Dek, itu ada paus raksasa, lihat deh di atas. Tuh, gede banget deh. Itu di situ ada paus raksasa tuh. Tuh gede banget, dia tuh hampir setengah ruangan ini kayaknya. Dia di atas. The surface zone. Ini ada ultra plankton. Jadi ini dia teknologi dari tahun 1970 yang bisa ngelihat mikroba yang disebut ultra plankton tuh. Kayak gitu. Dek, ini plankton, Dek. Nah, ini rantai makanannya. Jadi ikan kecil dimakan sama ikan yang lebih besar, kayak gitu-gitu. Ini balik lagi ke biologi zaman SMA dulu nih. The ocean surface. Itu apa, Dek? Ini larva, this is clam.
Ini sekarang kita udah ada di depan tiruannya squid alias cumi-cumi. Tuh. Ini palanya, ini mulutnya, ini badannya. Jadi dia kayak mengarah ke kita gitu. Dan ini nih menggambarin tentang tadi area permukaan laut. Jadi si squid ini dia tinggalnya masih di area permukaan laut gitu ya harusnya, karena kan ini masih area surface yang dekat sama area-area yang dekat sama matahari gitu. Jadi dia masih perlu matahari. Jadi ini sekarang kita ada di areanya hewan-hewan laut yang tinggal di permukaan laut, hidupnya nggak jauh dari permukaan laut. Dan kalau dilihat nih di belakang kita tuh ada tulisan gimana caranya si hewan-hewan laut ini bertahan hidup. Jadi caranya itu mereka berkumpul, berkoloni gini. Jadi tuh saat diserang itu mereka bakal nyerang dalam rombongan gitu. Mereka bakal ngelawan. Ya. Oke, lanjut. Oh, ini ada akuarium dia. Jadi gambarin kehidupan yang ada karangnya. Kenapa? Iya, ini ikan beneran. Dia ada itu Nemo. Oh, Giandra senang ngeliat ikan beneran. Itu ikannya macam-macam ya. Nah, kalau di sini ada ikan-ikan yang diawetin nih, macam-macam. Yellowhead jawfish, angelfish, remora, wah banyak banget deh pokoknya. Nah, ini ada coral, Elcon corals, lattice coral, macam jenis-jenis karang gitu. Jadi kalau dilihat nih keterangannya, si karang-karangnya ini mereka dinamain sesuai sama bentuknya gitu. Kalian pernah nggak sih ngebayangin kalau kalian lagi di laut itu terus nginjekin pasir-pasir yang di laut? Setiap pasir yang kita injek itu tuh mengandung jutaan organisme di bawahnya itu, di dalam pasirnya itu. Nah, di sini nih kita bisa lihat bareng-bareng pasir itu ada macam-macam. Ini ada pasir di Taman Nasional Acadia di pantai Pebble Beach. Terus ini pasir calcareous. Jadi dia diperbesar 12 kali lipat gitu. Ini nih pasirnya. Terus ada juga yang pasir di Hawaii. Tuh, pasir di Hawaii dia hitam ya. Namanya tuh black sand ya. Nah, ini organisme-organisme yang hidup di dalam pasir. Tuh, ada macam-macam, ada moluska, cnidaria, microbe, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini masih banyak tuh hewan-hewan lautnya. Tuh di atas itu ada jellyfish menggantung di sana. Kalau tadi kita nge-explore itu dari sebelah kanan sana, ini sekarang kita ada di sebelah sisi kirinya. Kalau ini sekarang kita ada di depannya squid alias cumi-cumi raksasa yang udah diawetin. Ini gede banget sih. Tuh, ini tuh palanya. Ya kan, palanya. Nah, ini nih panjang banget menjulur sampai sana tuh. Wow. Dan ini nih baru cumi-cumi yang umurnya 2-3 tahun. Baru 2-3 tahun. Dia panjangnya itu total 11 meter ternyata. Kebayang kan kalau di dalam laut tuh kayak gimana? What would Earth be like without an ocean? Jadi samudra itu penting banget buat bumi. Bayangkan kalau nggak ada samudra, mungkin bumi bisa sepanas ini kali. Jadi samudra itu penting buat kita lindungin gitu message-nya. Sekarang kita lagi mau explore binatang-binatang laut yang lainnya. Ini di sini ada bintang laut itu.
ada bintang laut, macam-macam bintang gitu. Ada basket star, yang nomor 2 basket star. Terus habis itu ada sand dollar. Mana sand dollar dia? Oh yang ini. Oke, gitu dia bentuknya. Sea urchin. Sea urchin tuh yang nomor 4. Ini sea urchin. Dan masih banyak bintang laut yang lainnya. Ini kalau ini timun laut. Ada yang udah pernah lihat timun laut belum sih? Ini aku baru pernah lihat sih. Dia kayak apa ya? Kayak kepompong gitu ya, cuman gede. Ini kayak kita udah selesai guys, nge-explore buat hewan-hewan lautnya. Yang fosil udah, berarti tinggal bagian yang mamalia. Mamalia di sebelah sana. Tuh ada di sebelah sana tuh. Nah ini biasanya kan mamalia dia punya rambut ya. Nah ini pertumbuhan rambut yang ada di mamalianya. Ada yang bisa nebak nggak? Ini rambut dari mamalia apa? Dan yang namanya mamalia itu pasti menyusui ya. Tuh. Ini tuh showcase-nya gede banget. Jadi di atas itu tuh kayak ada rusa. Terus ada orang utan juga. Nah di sana ada walrus, singa laut, macam-macam deh. Namanya mamalia itu mereka punya ini tulang telinga ya, special ear bone. Welcome to the mammal family. Wah, ini kesukaannya Giandra nih. Dek, look. It's a cat. It's a cat. Oh di atas sana tuh ada singa. Nah ini mamalia yang tinggalnya kebanyakan asalnya dari Afrika ya. Kalau di sini sih keterangannya gitu. Mereka selama tinggal di Afrika itu mereka memerangin musim kemarau, musim hujan gitu. Nah ini nih jenis singa yang lainnya tuh. Ini kayaknya hewan-hewan mamalia yang tinggalnya di Afrika. Kalau ini hewan-hewan yang tinggalnya di savana. Jadi mereka itu kakinya juga ini ya berarti tahan panas gitu. Karena kan pasirnya panas. Dan mereka nih tidurnya tuh di sini. Nyari yang adem ya. Jadi pasir yang dinginnya mereka gali ke dalam, terus tidur mereka di dalam galian pasirnya. Ini banyak banget mamalia-mamalia di sini. Dan di bawah itu ada jejak hewan-hewan mamalia kalau bisa dilihat. Giandra, look. What is this? Iya. Ini di sini ada zebra, terus ada jerapah. Di sini dia minum air ya. Ceritanya dia lagi minum air ini, si jerapahnya. Terus ada hippo juga, hippo. Jadi ini si hippo ini dia tuh hampir nggak ada rambut di kulitnya. Jadi saat lagi siang-siang dia kepanasan, makanya dia bakal lebih senang kayak berendam di dalam airnya. Dan nyari makannya itu pas malam-malam. Dia makan rumput-rumputan, terus habis itu makan tumbuhan yang lainnya. Nah ternyata hippo, terus habis itu sama ini nih
pig alias babi itu mereka ada relasinya ya. Mereka tuh kekerabatannya tinggi gitu. Mirip dari cara mereka hidupnya. Jadi katanya 15 tahun lalu hipo itu berevolusi gitu. Dari 15 juta tahun yang lalu. Kalau ini sekarang kita ada di dekatnya Evolutionary Theater. Jadi ada bioskop gitu buat ngeliat gimana makhluk hidup berevolusi. Terus di depan aku ini udah ada otak dari primata sama otak dari bukan primata. Ini bukan otak beneran ya. Jadi besar kecilnya otak itu mempengaruhi berapa banyak jaringan saraf yang ada di sini. Jadi semakin besar permukaannya itu dia bisa nge-support penglihatan yang lebih bagus lagi, terus berpikirnya dia lebih pintar lagi gitu. Oke, kita langsung masuk sini nih ke Evolutionary Theater. Oh, ada layar besar di sana. Ini orang-orang pada nonton di sini. Gianda di tengah-tengah. Jadi tadi kita habis nonton cuplikan yang ada di dalam teater evolutionary-nya itu, dan intinya ya tentang evolusi makhluk hidup dari 200 juta tahun yang lalu. Jadi katanya sekitar 60 juta tahun yang lalu itu ada meteorit gitu yang nyerang ke bumi, terus langsung banyak makhluk hidup yang mati. Salah satunya itu kayak dinosaurus gitu. Nah cuman katanya juga mamalia kita itu tuh mereka banyak yang selamat, makanya nih mereka berevolusi sampai sekarang. Oke, tadi kita setelah dari Evolution Theater, sekarang kita mau ke lantai 2 sih harusnya ini, karena tadi kita udah explore yang fosil, terus yang hewan laut. Ini yang mama udah? Ini udah habis deh. Sekarang berarti kita ke lantai 2 ya? Iya, evolusi manusia. Ceritanya begitu. Human Origins. Nah ini dia agak temaram gitu ya pencahayaannya. Dan kita masuk udah disambut sama tengkorak. Tuh. Tengkorak dari manusia zaman dulu. Ini ada dari tengkorak di Kenya sekitar 1,7 juta tahun yang lalu. Terus ini ada anak kecil gitu, dia dibandingin sama organ-organ tubuhnya orang utan. Sama-sama punya pergelangan tangan yang fleksibel, siku, bahu, dada, terus sama tulang belakang yang stabil. Mirip ya ternyata. Di dalamnya juga ada ininya lagi, pameran. Iya, banyak tengkorak-tengkorak Homo sapiens, manusia tuh. Kita dong berarti. Nah ini Homo sapiens, salah satu spesies yang selamat dari evolusi itu. Ini ada banyak tengkorak dari Homo sapiens yang ada di Meksiko, Brazil, Romania, Australia. Ini dari Malaysia. Oh ini Cina, Maroko, sama Afrika Selatan. Ini karena Giandra udah mulai nggak betah, udah jam makan siang sih. Sekarang kita mau cari kantinnya guys, kafenya. Ini sekarang kita udah ada di dalam kafenya buat ngasih Giandra makan dulu. Sini deh, tuh ikutin Dedi. Sini, this way. Oke, yuk duduk. Sit down please.
Jadi ini arsitektur interior dari si kafenya ini unik ya. Kalau kalian lihat tuh di atasnya itu tuh ada hiu. Nah itu tuh mulut hiunya, kepala hiu terus ke belakang sana. Dari ekornya jadi ngarah ke tempat kita masuk tadi. Itu segede itu hiunya. Jadi walaupun ini udah di dalam kafenya, tapi tetap aja dia masih ada nuansa hewan lautnya. Iya sini. Ini tadi kita udah siapin makanan buat Gendra. Tadi udah ada jeruknya, tadi udah dimakan. Terus ada stroberi, kentang dari rumah, terus sama pizza. Ini ditumpuk-tumpuk gini karena udah kecampur tadi selama perjalanan. Sekarang Gendranya lagi mau ke WC dulu dia. Sebenarnya kalau kayak perjalanan di museum kayak gini itu makin gede anaknya makin enak, artinya kan dia makin banyak ngertinya ya. Terus juga ini kan kebetulan masih musim semi, jadi di musim panas itu mereka biasanya musim-musim sini ada program buat anak-anak, buat kayak belajar bareng, sama-sama belajar tentang sejarah, dan ada instrukturnya gitu, kayak ada gurunya. Cuman kebetulan kita selama 6 bulan lebih ini kita belum pernah, kita datang itu kan bulan Juli ya, jadi kayak udah musim panas udah lewat gitu, dan kita belum sempat ke museum karena istirahat dulu kan. Nah makanya ini belum ketemu musim panas lagi. Musim panas itu masih nanti sekitar 1-2 bulan lagi gitu. Gendra udah balik. Kenapa? Nggak ada. Oh ya udah. Tadi kita udah selesai nemenin Gendra makan siang. Nah ini sekarang kita udah naik lift. Kita udah ada di lantai 2. Nah lantai 2 ini isinya ada apa aja ya?